menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Sebab Tuhan baik dalam setiap hidup kita, sehingga malam hari ini kalau kita boleh ada, bukan karena kekuatan, bukan karena gagahnya kita, tapi kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan malam hari ini
Kita datang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagungkan malam hari ini. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah perlindungan dalam setiap hidup kami Tuhan. Hanya dekat kepadamu, rasa tenang dalam setiap hati kami. Engkau menyertai setiap jalan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita katakan pujian ini. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dari awal kita angkat pujian, katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat, hanya dekat padaku, ada kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Katakan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan hanya dekat, hanya dekat padamu, rasa kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Angkat pujian dari awal, katakan hanya dekat, hanya dekat Allah. Inilah menjadi pengakuan kita. Rasa tenang, amin Tuhan, hatiku, benar
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu
yang ditinggikan. Bapa, kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau menjamu setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Kami boleh berada di awal tahun 2026 ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuannya kami, tapi kami percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami merindukan kuasa Tuhan, Roh Kudus Allah berkarya dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan. Saudara kita bangkit berdiri, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sekali lagi katakan ku ingin Tuhan. Yes. Nanti doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Gloria. Hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersorak bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami malam hari ini Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau, dan Tuhan ada di dalam setiap hidup kami.
bahwa kami dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi tinggal di dalam kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami. Kasih-Mu menghiasi hidup kami Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Layakkan kami. Kuduskan seluruh hidup ini. Sehingga pujian sembah kami, tepuk tangan kami, musik yang kami pakai, tarian kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan di atas pujian dan sembah kami malam hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah, memuji, bersorak hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan yang layak diagungkan di dalam hidup ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah ibadah kami. Tuhan siap memberkati kami. Tuhan siap melawat kami malam hari ini. Kuasa-Mu bekerja dalam ibadah kami. Saat ini sampai selesainya. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan siap melawat kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Mengawali tahun 2026. Kita bersuka cita. Sebab Dia Allah, Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dia adalah jalan dan kebenaran. Ada amin? Kurang keras. Ada amin? Haleluya. Sekali lagi, ada amin? Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Aku jalan kebenaran. Yeay, haleluya. Kebenaran, yes, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Yeah. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Semua bersukacita. Aku jalan kebenaran, yes, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Yeah. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Sama-sama. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tunggu. Ini kayaknya pujiannya glory haleluya, tapi mukanya masih kayak bermasalah tuh. Yang semangat dong, awal tahun. Haleluya, yeay. Aku jalan kebenaran. Yang berseri-seri mukanya, senyum. Aku jalan. Haleluya, yeay. Aku jalan kebenaran, yeah. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yeah. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan, Dia Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya.
Haleluya Yesus. Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, hey, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ini pengakuan. Aku jalan. Aku jalan Yeah. kebenaran Yes. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory. Kita mau bersorak dan berkata nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yes. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan semuanya. Hey, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Semuanya hey, 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 bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Semuanya teriak. Hey, hey, bahwa Yesus Sang. Mari, oh mari serukan. Hey, serukan. Hey, bahwa Yesus Sang Raja. Semuanya. Hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua sama-sama. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi.
Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang kudus, menghampiri tahta Tuhan. Sebab Dia adalah kekuatan dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dari awal angkat pujian ini, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Senang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin
Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, hatiku memujimu, sungguh besar Engkau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di benar Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kuasa yang tak Benar Tuhan, ku yakin kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di tempat ini, melawan setiap kami. Haleluya, terjadi di sini. haleluya. Katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Kemenangan, terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, layak disembah, layak dimuliakan, layak diagungkan oleh setiap suku bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini pada malam hari ini. Engkau menyatakan segala kuasa-Mu lewat firman-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Engkau mau Tuhan bekerja lewat firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Rapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan Tuhan berada di tahun 2026. Amin saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada orang tua rohani, kepada adik Mak sebagai wakil gembala,
yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, terima kasih. Dan kita percaya bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini adalah tahun penuh berkat, tahun penuh kemenangan, tahun di mana kita semakin dewasa di dalam Yesus Kristus, di dalam iman dan percaya kita. Puji Tuhan saudara. Mari kita segera jumpai pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera melihat bagian daripada firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, dan kiranya lewat firman Tuhan ini memberkati hidup kita, menopang hidup kita, melandasi hidup kita di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Saudara sudah dapatkan firman Tuhan, katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Mari dengan sukacita, dengan penuh semangat kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dimulai dengan ayat 31, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dengan demikian juga mereka terhadap kami. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Kita melihat bagian daripada firman Tuhan ini menceritakan suatu kisah pengalaman hidup yang dialami, yang terjadi pada suatu bangsa ya, yang kita kenal adalah bangsa Israel. Dalam proses perjalanan bangsa ini menuju ke tanah perjanjian Allah. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa begitu banyak hal yang mereka telah lalui dalam hidup mereka. Mereka telah menyeberangi Laut Tiberau. Mereka telah menjumpai air yang tidak bisa diminum karena airnya pahit. Mereka telah merasa haus di sebuah gunung karena tidak ada air, dan begitu banyak yang tentu tidak tertuliskan dalam Alkitab tentang peristiwa yang terjadi dalam perjalanan. Kita bisa bayangkan berapa banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan yang ditempuh hampir 40 tahun lamanya. Kita bisa merasakan, kita bisa membayangkan
Ada begitu banyak suka duka yang mereka alami di dalam perjalanan. Dan itulah saudara, dalam perjalanan itu kemudian banyak bangsa Israel, banyak di antara mereka yang kemudian tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Yang kemudian mereka tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Kenapa saudara? Dalam perjalanan itu bahwa mereka bersungut, mereka menggerutu, mereka mengeluh terhadap apa yang mereka hadapi. Nah, itulah sebabnya dalam semuanya itu saudara dibutuhkan suatu keyakinan yang betul-betul pasti dalam kehidupan kita tentang siapa Allah yang kita sembah itu. Dengan tentu janji-janjinya dalam hidup kita saudara. Apakah dia hanya sekedar Allah yang berfirman dan kemudian tidak menggenapinya? Apakah dia hanya sekedar memerintahkan umatnya untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian dan kemudian ia membiarkan dengan begitu saja di padang gurun? Dan apakah semua yang pernah difirmankan itu kemudian tidak ditepati saudara? Tetapi kita melihat saudara yang dikasihi dalam Yesus bahwa ternyata semua yang difirmankan oleh Tuhan, semua yang dia ucapkan tentang janjinya, semua yang ia nyatakan bahwa ia Allah yang besar, ia Allah yang maha kuasa, ia menggenapi semuanya. Ia menunjukkan semuanya, ia menampakkan semuanya, ia memperlihatkan semuanya. Ketika bangsa itu mengalami jalan buntu di bawah kepemimpinan Musa pada saat itu, dan mereka berada pada suatu titik di mana kemustahilan itu bisa terjadi. Mustahil untuk mereka bisa lolos dari cengkraman musuh, dari kejaran musuh. Tetapi saudara, lagi-lagi kita melihat di dalam kuasanya Tuhan, bagaimana kita melihat Allah bekerja memenuhi janjinya terhadap bangsa yang ia pilih, terhadap umat yang dia kasihi, terhadap bangsa yang ia pernah berjanji akan kubawa kembali ke tanah perjanjian Allah, ke tempat di mana mereka akan dipelihara oleh Allah sepenuhnya. Kita lihat saudara yang dikasihi dalam Yesus. Ya. Dan kita melihat ada bagian daripada peristiwa itu saudara, yang menurut saya adalah tidak kalah pentingnya untuk kita mau dengarkan, untuk kita mau belajar bersama-sama, supaya kita pun dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di tahun ini saudara. Di tahun ini, sebelum kita masuk di tahun ini, di beberapa tempat di daerah, di negara kita dilanda dengan bencana alam dan lain sebagainya saudara. Hari ke-10 kita berada di tahun 2026 ini saudara. Saya melihat di media sosial, di postingan-postingan bahwa ada banyak anak-anak muda yang meninggal, saudara. Hampir 6 atau sampai 8 orang yang saya lihat, dan itu baru yang saya lihat, belum tuh yang saya tidak lihat, saudara. Ada yang meninggal karena memang sakit. Ada yang meninggal karena kekerasan. Ada yang meninggal karena minuman keras. Ya. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus, kita telah meninggalkan tahun 2025. Kita boleh bernafas lega. Kita boleh berada di tahun 2026. Oh, puji Tuhan. Saya masih bisa berada di tahun 2026.
Puji syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang masih bisa melangkah di tahun 2026. Ya. Dan tentu saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bahwa kita perlu mempersiapkan diri kita saudara untuk bagaimana kita menghadapi setiap proses di tahun 2026 ini. Yang saya katakan itu prosesnya bukan kaleng-kaleng saudara. Prosesnya pasti akan semakin berat. Ya saudara, akan semakin berat prosesnya. Alkitab mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16. Artinya apa saudara? Kita berdiri di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah badai yang dahsyat, yang tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bisa lewati saudara. Kita diperhadapkan di setiap arah kehidupan kita dengan begitu banyak permasalahan, dengan begitu banyak tantangan hidup, dengan begitu banyak pergumulan saudara. Tetapi marilah saudaraku, di tahun ini saudara, marilah kita melihat, mari kita pergunakan mata rohani kita untuk tetap melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seberat apapun tantangan itu ada saudara. Kita melihat bagaimana seorang Kaleb, ya, seorang Kaleb yang begitu yakin dalam hidupnya, yang mampu berdiri mempertahankan imannya di tengah-tengah bagaimana omongan orang tentang negeri yang mereka baru saja intai, dikatakan dengan segala macam. Ada yang mengatakan begini, menakut-nakuti. Tetapi Kaleb berkata, di dalam ayat yang ke-30 tadi kita baca, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, jadilah kita seperti Kaleb yang punya prinsip di dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang tidak gampang tergoyahkan oleh apapun, walaupun apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, saudara. Jadilah kita seperti Kaleb untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, punya keyakinan akan setiap perjalanan hidup walaupun sulit, tetapi di dalam pikiran Kaleb selamanya ada kemenangan, selamanya ada mujizat, selamanya Tuhan bekerja, selamanya Tuhan menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Alkitab mencatat, seorang yang berhasil dalam perjalanan hidup keluar dari tanah Mesir dan akan sampai ke tanah perjanjian, salah satunya adalah seorang yang bernama Kaleb. Tidak segampang itu pun yang kita bayangkan dalam hidup ini. Tidak semudah yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kenapa Kaleb bisa sampai ke tanah perjanjian?
Apakah dia tidak ada di tempat pada saat tentara Mesir mengejar bangsa Israel dan kemudian mereka berhadapan dengan Laut Tiberau? Dia ada di situ. Di tengah-tengah persungutan bangsa itu, Kaleb tetap menjaga imannya. Kaleb tetap menjaga di mana hatinya harus tetap bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Ia percaya walaupun namanya tidak terlalu banyak disebut dalam Alkitab pada saat itu, saudara. Belum muncul namanya. Karena nama Kaleb ini kalau saya baca, saudara, nanti muncul setelah pengintaian ini terjadi. Disitulah baru nama Kaleb disebut. Tetapi dia adalah orang yang muncul sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ia baru menyatakan imannya, ia baru menyatakan bagaimana kehidupannya di hadapan Tuhan pada saat dia dipilih mewakili sukunya untuk mengintai suatu daerah, di mana daerah itu adalah daerah perjanjian. Dan kemudian ketika ia kembali setelah berselang 40 hari lamanya, kembali dan melaporkan apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka telah rasakan di pengintaian itu. Yang lain berkata tidak mungkin. Ya. Tetapi Kaleb tetap yakin dalam hidupnya. Dengan suatu mujizat, dengan suatu proses kehidupan, penyertaan Allah, dia begitu yakin dalam hidupnya. Ya. Ia sangat yakin dalam hidupnya. Kalau Tuhan bisa membelah Laut Tiberau, masakan bangsa itu tidak bisa kita kalahkan. Kalau Tuhan bisa merubah air yang pahit menjadi manis, bisa dikonsumsi, bisa diminum, masakan bangsa itu tidak bisa kita kalahkan. Kalau Tuhan bisa mengeluarkan air dari gunung batu, masakan bangsa itu tidak bisa kita kalahkan. Itu sebabnya dia menegaskan dengan imannya di dalam hidupnya. Ia tidak hanya sekedar berkata, tetapi kuasa yang ada di dalam hidupnya itu, ia betul-betul merasakan. Ia merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan ia berkata, tidak, kita akan mengalahkan bangsa itu. Keyakinan ini, saudara, harus saudara pegang. Di tahun 2026 ini, apapun tantangan yang kamu hadapi, apapun yang persoalan yang kamu hadapi, percayalah, Yesus ada bersama dengan kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus menyertai perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Percaya selalu, apapun yang kamu hadapi, selalu yakin Yesus pasti memberikan kemenangan. Bagi kita yang sakit, Yesus pasti memberikan kesembuhan. Bagi kita yang lemah, Yesus pasti bisa berikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan ragu. Amin, saudara. Seperti teman-teman Kaleb, jangan ragu, saudara. Tumbuhkan kembali biji-biji iman itu di dalam kehidupan kita, saudara. Memang saya katakan, mungkin bagi kita itu sangat-sangat mustahil. Tetapi percayalah, Allah yang kita sembah dalam hidup ini adalah Allah yang akan selalu membawa kita kepada apa yang mustahil bagi kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil.
Mustahil bagi saya, saudara, bisa berada di tahun 2026 ini. Berada di hari ke-10 tahun 2026 ini. Tapi karena aku tahu, semua karena anugerah Tuhan. Kasih Yesus yang selalu menyertai, yang tidak pernah berubah. Di dalam kehidupan kita. Marilah kita melihat, saudaraku. Iman kita harus terus berjalan. Menyertai perjalanan kehidupan kita. Coba kita melihat, saudara, di ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Ya. Ayat 31, tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Orang lain tidak bisa. Bukan orang lain yang membuat kita gagal. Bukan orang lain yang membuat kita lemah. Kecuali dengan diri kita sendiri. Membuat diri kita gagal. Membuat diri kita lemah. Mungkin kita berkata, oh aku tidak bisa bersaing dengan di sana. Dia lebih pintar daripada aku. Dia lebih hebat daripada aku. Makanya saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan terlalu percaya terhadap informasi apa yang kita lihat, saudara. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Bisa merusak, saudara, masa depan kita kalau kita salah melihat. Itulah yang dialami oleh teman-teman Kaleb. Mereka terlalu melihat, mereka terlalu fokus kepada apa yang mereka besar-besar. Mereka pemberani. Mereka orang-orang yang berpengalaman. Kita ini apa? Masih percayakah kita akan kuasa Yesus di dalam hidup ini, saudara? Masih percayakah kita akan kuasa Allah yang tidak pernah berubah sampai pada hari ini di dalam kehidupan kita? Masih percayakah kita akan setiap penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita? Masih percayakah kita akan setiap pertolongannya dalam hidup saya dan saudara? Masihkah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Masihkah kita punya iman? Masihkah kita punya keyakinan dalam hidup kita akan setiap mujizat pertolongan daripada Tuhan itu sendiri? Kita lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan. Kan bukan orang lain yang katakan kepada 10 orang ini, kamu tidak bisa. Mereka sendiri yang bilang. Mereka mengukur kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak melihat, tidak pernah merasakan bagaimana yang menyertai itu di dalam hidup mereka. Mereka tidak terlalu yakin akan setiap pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mereka telah mempergunakan mata jasmani mereka untuk melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mulai mengecilkan mereka, bahkan mereka berkata, oh kita ini seperti belalang, kita tidak punya arti apa-apa, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi saudara, apakah Kaleb jauh lebih besar daripada mereka, jauh lebih tinggi daripada mereka? Apakah Kaleb jauh lebih berpengalaman daripada mereka?
12 orang dipilih saudara. Dan orang-orang pilihan ini untuk mewakili bangsanya adalah orang yang dianggap punya kemampuan, punya kelebihan. Orang-orang yang bisa dipercaya saudara. Tetapi tidak selamanya itu terjadi dalam kehidupan kita saudara. Makanya Yesus berkata, banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita menjadi puas dikatakan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kekristenan kita tidak punya keyakinan sepenuhnya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia punya kemampuan untuk menjawab, untuk menolong kita di tengah-tengah himpitan, persoalan, di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi. Jangan andalkan kekuatan kita saudara. Jangan andalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan hikmat yang ada pada kita. Tetapi andalkanlah Tuhan itu di dalam segala hal. Yang saya lihat, yang saya baca, Kaleb cuma satu kali berbicara di ayat 30 itu dia berbicara. Tidak, kita akan maju. Yang lain-lainnya ini banyak bicara. Dia mulai menceritakan semua. Coba perhatikan lagi saudara. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Semua yang kami lihat, mereka terlalu percaya apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Mereka tidak melihat dengan mata rohani bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sanggup menolong kehidupan mereka. Tuhan itu sanggup menolong setiap kehidupan kita saudara. Itu salah sebabnya di dalam kesulitan kita, mari kita rendahkan diri, mari kita memohon pertolongan Tuhan, mari kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berada pada situasi dunia yang semakin mengerikan. Saudara, di dalam salah satu alasan ketidakyakinan mereka adalah mereka melihat kekejaman yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang mereka intai itu saudara. Dikatakan bahwa satu negeri yang memakan penduduknya. Satu negeri yang memakan penduduknya. Ini betul-betul mengerikan saudara. Ini betul-betul sadis saudara. Ini betul-betul menakutkan saudara. Dan itu yang mereka lihat. Tahukah saudara yang dikasihi dalam Yesus? Apakah saudara dan saya berada pada situasi ini sekarang? Kita berada pada situasi itu sekarang ini. Alasannya apa saudara? Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, istri bunuh suami, suami bunuh istri, dan lain-lain sebagainya. Penduduknya saling memakan. Saling membunuh dan lain-lain sebagainya. Kita berada pada situasi ini sekarang ini saudara. Lalu dengan apa kita mau menangkal semuanya ini?
Dengan kekuatan apa kita bisa bertahan menghadapi semuanya ini? Tetaplah yakin di dalam imanmu. Yesus bersama dengan aku. Yesus bersama dengan saya. Yesus tidak tinggalkan saya. Yesus mau menolong saya dimanapun saya berada. Dalam tugas pekerjaan kita. Percaya selalu di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam beraktivitas kita di setiap hari, di setiap waktu. Jangan coba-coba melangkah kalau engkau belum menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi hari, awali dengan doa. Setiap aktivitas kehidupan kita terlalu berat. Yang kita akan hadapi dalam tugas kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita tidak mudah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan sama dengan Kaleb, maka di situ Tuhan akan bekerja buat hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-33. Juga kami melihat, ya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow, saudara. Kami lihat diri kami seperti belalang. Tidak ada artinya. Tidak mampu, tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya daya apa-apa. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya katakan, yang menjadi sumber segalanya buat kehidupan kita itu bukan dari dunia ini tetapi kita dari sorga. Amin saudara. Pusat kerajaan kita dari sorga. Pusat pemerintahan kita dari sorga. Semua yang kita miliki, semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu karena kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, marilah kita melihat, marilah kita belajar untuk melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2026 ini. Walaupun saudara, Alkitab mengatakan kita hidup di masa yang sukar. Kita hidup di masa yang sulit. Tetapi saudaraku, saya mau melihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak muda, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam pendidikan engkau. Saudara, saya ingin katakan, lihatlah di dalam dirimu ada kuasa yang besar. Ada roh yang besar di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus, Dia Allah Immanuel, yang baru saja kita rayakan. Dan tentu kita tahu arti daripada Immanuel, Ia menyertai kita semuanya. Ia menyertai kita semua. Arti daripada menyertai, Ia menolong kita. Ia memberkati kita. Ia menuntun setiap langkah kehidupan kita.
Dan Ia siap untuk melakukan apa saja dalam hidup kita ketika kita ada dalam bahaya. Ketika kita butuh Dia, Dia akan segera ada buat hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita. Berjalanlah dengan imanmu di tahun 2026 ini. Jangan terlalu fokus kepada apa yang kamu lihat di dalam dunia ini. Tetapi fokuslah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus Juru Selamatmu. Percayalah kepada janji-janjinya. Percayalah kepada firman-Nya. Bahwa semua itu adalah semua untuk orang yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Allah yang Kaleb sembah beberapa ribu tahun yang lalu, Dia melihat laut terbelah dan Dia berjalan, salah seorang yang berjalan di tengah-tengah laut. Allah itu juga ada di tempat ini pada malam hari ini. Allah itu juga ada di tahun 2026 ini. Allah itu juga hadir di dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat Iya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Mari katakan sampai detik ini. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun dunia ini berubah, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Melihat penyertaan-Mu sempurna Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. oh lagi katakan sampai detik ini. Yesus tidak pernah berdusta kepada kita. Dia ada di tempat ini pada malam hari ini. Dia siap menolong kita. Dia siap menyertai tahun 2026 ini. Dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Tetap berdiri dalam iman. Tetap percaya Yesus. Oh, haleluya. Benar, benar, benar Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Yesus, kami tidak ada sampai saat ini. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini. Haleluya. Yesus baik. Penyertaan Oh, haleluya. sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
haleluya. Menjalani semuanya bukanlah sesuatu hal yang gampang. Tapi ketika keyakinan itu ada dalam hidup kita, bahwa Yesus menyertai saya, Yesus menolong saya, Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah perlindunganku, Yesus adalah juru selamatku. Keyakinan inilah yang akan membawa kita untuk menembus, untuk bisa melompat, untuk bisa bergirang, untuk bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memprediksi tahun 2026 seperti apa tantangannya. Tetapi kita yakin hari ini, seberat apapun itu, Yesus tetap pegang tanganku. Yesus tetap besertaku. Oh ya Ralamas. Jangan takut. Orang di sekeliling kita boleh takut. Orang di sekeliling kita mulai mengeluh. 10 orang berkata tidak bisa. Tapi satu bernama Kaleb. Dia tegakkan imannya. Dia tegakkan kebenaran. Dia yakin akan pertolongan Tuhan. Pasti ada. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Terima kasih Yesus. Kami tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan kami besar. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Sertai perjalanan hidup kami di tahun ini Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah kekuatan kami. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi roh tidak pernah berhenti. Dan kami percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, semakin dahsyat, semakin nyata, semakin Tuhan kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Materaikanlah firman-Mu di dalam hidup kami Bapa di sorga. Dan biarlah kami dapat menjalani segala sesuatu berlandaskan atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Setiap permasalahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami terlalu yakin Tuhan telah menolong setiap hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa persembahan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah Tuhan memberi berkat yang berlipat kali ganda. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Herman Sipayo. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar bagi jemaat Tuhan, ketika sudah persembahan sudah dijalankan, yang sudah memasukkan persembahannya langsung maju ke depan, ambil ayat 1. Jadi kita cabut ayat. Jadi setiap jemaat Tuhan ya, kecuali yang sudah tadi pagi itu sudah tidak lagi. Kecuali jemaat yang baru
datang ini malam. Yang tadi pagi sudah tidak diperbolehkan. Ya. Puji Tuhan, kami persilakan kepada yang bertugas. Kita angkat pujian, bernyanyilah. Haleluya. Katakan bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya. Saudara kita bangkit berdiri, angkat pujian ini. Ya Yesus, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Katakan ya Yesus, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang putus-putusnya kita terima. Ya Allahku,
Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini. Tiba saatnya saya akan membacakan jadwal kegiatan kita sepanjang minggu. Jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju, Jumat tanggal 16 Januari 2026, latihan persiapan ibadah raya pertama jam 6 sore di gereja. Terus hari Sabtu tanggal 17, latihan persiapan ibadah raya kedua jam 6 sore di gereja. Hari Minggu tanggal 18 Januari, kebaktian ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, dirangkaikan perjamuan kasih, ucapan syukur, hari ulang tahun GPDI Bukit Hermon yang ke-49 dan pelayanan Oma Gembala Pendeta Ludia Kailem. Jadi hari Minggu ya. Terus ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Pelayan untuk kebaktian ibadah raya pertama Minggu 18 Januari. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, pemain musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Kenso dan William. Singers Ibu Vera Sihombing, Ibu Suritombi dan Julius. Saya sendiri. Rebana, Erin, Reren dan Vila. Kolektan Ibu Hernita Ismai, Ibu Yeni Situmeang. Penerima tamu Bapak dan Ibu Barnabas. Kemudian pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas, musik Bapak Gusti, Tria, Kenso dan William, singers Ibu Jen Esra Salama, Ibu Rini Sihaan dan Immanuel. Rebana, Erin, Reren dan Vila, kolektan Tere dan Imelda, penerima tamu Indri Sondak dan Octavia. Demikian pengumuman, mungkin ada tambahan. Puji Tuhan, mewakili Gembala Sidang Jemaat Tuhan dan Wakil Gembala serta Sedang Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Baik simpatisan, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi milik bahagian kita semua. Malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita, sehingga kita bangkit berdiri, kita angkat pujian besar Allahku. Nanti doa penutup dibawakan oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta. Haleluya. Yes. Katakan besar Allahku. Haleluya Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipujikan. Dan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan selamanya, selamanya besar dan Yesusku, Yesusku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang akbar, Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah diberkati Tuhan dalam ibadah. Setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Firman kebenaran yang adalah pribadi Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Materaikan itu dalam hati kami masing-masing. Setiap korban-korban persembahan yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan kuduskan, berkati, sehingga bukan menjadi kekurangan bagi kami, tetapi kunci pembuka berkat-berkat Tuhan untuk kami nikmati dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih juga ayat firman Tuhan yang telah kami ambil malam hari ini Tuhan. Setiap firman Tuhan yang telah kami ambil, ayat-ayat ini memberkati, menegur, mengingatkan, menasihati kami. Supaya kami semakin lagi Tuhan, haleluya, mengasihi, mencintai Tuhan. Semakin hidup di dalam firman Tuhan. Di sepanjang tahun 2026, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Semua hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini, terus diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Berkati hambamu Bapak Pendeta Herman Sipayo bersama dengan Ibu yang hadir malam hari ini. Dan telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan terus mengurapi hambamu dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Semakin diberkati dan diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Baik orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Bahkan bayi-bayi dalam kandungan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya, biarlah kami seperti Kaleb yang memandang sama seperti cara Tuhan memandang. Kami melihat dengan iman dalam setiap tantangan yang kami hadapi, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kami adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang sudah menyertai kami tiba dengan selamat di tempat ini pun akan menyertai kami ke rumah kediaman kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan sepanjang malam yang akan kami lalui dalam peristirahatan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Sampai besok pagi kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk beraktivitas mempermuliakan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam setiap kehidupan kami malam ini. Dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan semua pelayanan, semua ibadah yang kami lakukan malam hari ini. Bukan berdasarkan kebaikan jasa-jasa kami,
tetapi berdasarkan rahmat dan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Ini doa kami, ini pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Mari dengan iman kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.